Masa depan adalah masa di mana teknologi yang semakin berkembang pesat. Semua ilmuwan berlomba-lomba untuk terus mengembangkan, termasuk sebuah perusahaan yang belum lama berdiri, namun bisa berkembang pesat karena teknologinya. Ini adalah hari pertama Sun Wong bekerja. Setelah lulus sekolah di perusahaan ahli saraf yang menggunakan jaringan otak. Di hari pertamanya, dia sangat senang. Dia pun memperkenalkan dirinya kepada karyawan lain. Namun, dia tak menyadari bahwa kerasnya hidup dalam pekerjaan yang sangat jauh berbeda dengan masa sekolah. Waktu terus berlalu. Setelah 3 tahun berlalu, wajah yang dulunya ceria kini menjadi kusut. Sun Wong yang selalu bekerja dan bekerja sampai tidak tahu hari, jam, dan waktu. Walau dalam hatinya ingin berhenti dan mencari pekerjaan lain, namun saat dia melihat isi tabungannya, Sun Wong mengurungkan niatnya. Biaya hidup yang tinggi dan sewa tempat tinggal membuat dia memikirkan kembali keputusannya. Walaupun pikirannya selalu terbebani, apalagi tekanan dari atasannya. Walaupun Sun Wong sudah 3 tahun bekerja, namun dia selalu membuat kesalahan. Sun Wong masih saja tidak paham dengan mencetak dan mencopi laporan. Dengan marah atasannya melemparkan berkas laporan Sun Wong ke wajahnya. Dengan perasaan takut, Sun Wong berlari dan bergegas mengkopi berkas lagi. Kehidupan Sun Wong sudah layak zombie, baik secara fisik maupun mental. Saat Sun Wong hendak mencetak ulang berkasnya, ternyata kertasnya habis. Hal itu membuat dia menjadi sedikit kesal karena menambah pekerjaannya. Saat Sun Wong yang hendak mengambil kertas di gudang, ia dikejutkan oleh Bapak Tua, pimpinan tim 2 divisi pengembangan. Sun Wong mengatakan kepadanya bahwa ini adalah gudang penyaluran dari tim perencanaan, kalau untuk tim pengembangan ada di sebelah. Namun kakek itu terus berjalan sambil berkata, "Aku sudah tahu semuanya." Sun Wong jadi merasa bingung, apakah dia ingin mencampurkan produksinya. Ya, walau tempat ini milik gudang, tidak seperti tempat penyimpanan. 1 tahun telah berlalu setelah kejadian itu. Walau sudah 4 tahun bekerja, namun skill Sun Wong masih tetap tidak berkembang, dan hari di mana seperti hari itu terjadi lagi. Dengan lemah lesu, Sun Wong menggerutu. Ya, kertasnya tidak salah. Saat dia hendak mengambil kertas di gudang, ia kaget banyak sekumpulan orang yang sedang membawa dus barang. Itu adalah tim inspeksi. Mereka semua masuk ke gudang tim pengembangan, dan atasan tim inspeksi memerintahkan untuk mengambil semua barang, jangan ada yang tertinggal. Dan di belakang Sun Wong ada 2 karyawan yang sedang bergosip bahwa masalah ini sangat gawat. Mereka mendengar bahwa penyebabnya adalah pimpinan tim pengembang kedua. Katanya pimpinan kedua memanipulasi frekuensi sesuka hatinya, dan pihak kepolisian mengambil alih langsung masalah ini. Seketika itu Sun Wong teringat malam itu 1 tahun yang lalu. Setelah pulang kerja, Sun Wong mengecek ke gudang, di mana 1 tahun yang lalu dia melihat pimpinan kedua menaruh barang. Lalu ia pun membawanya pulang. Setelah Sun Wong mandi, dia tetap merasa lesu dan tidak merasa segar. Dia pun langsung berbaring di tempat tidurnya. Namun saat dia berbaring, dia teringat akan hal itu. Dia pun menatap tasnya dengan rasa ingin tahu sebenarnya ada data apa di hard drive itu. Dengan rasa penasarannya, ia pun menyambungkan hard drive ke komputernya. Saat dia menyalakannya, ia sangat terkejut dengan isinya. Ternyata itu adalah data informasi dari kantornya. Bukannya dalam satu lantai saja, melainkan seluruh gedung menara PS. Bukan hanya 1-2, melainkan dari kalangan paling bawah sampai atas termasuk dirinya. Semua informasinya juga lengkap.
Dia pun merasa tak percaya dengan yang dia lihat. Lalu notif muncul bahwa Sun Wong, apakah Anda akan login dan Anda tidak akan terdampak frekuensinya. Sun Wong pun menekan iya. Lalu sistem memberitahukan bahwa Sun Wong diminta untuk memasukkan apa yang dia pikirkan untuk memanipulasi pikiran orang lain. Namun Sun Wong hanya tertawa. Dia tak percaya bahwa ini adalah program untuk memanipulasi pikiran. Dan program ini jatuh ke tangannya seorang yang kepo dan gila. Sun Wong merasa ini hanya lelucon dan dia mengetik sesuka hatinya isi perintah sistem itu. Dia yang merasa kurang tidur langsung menuju bantal gulingnya tanpa Sun Wong ketahui perintah yang ditulisnya terkonek ke jaringan frekuensi yang ada di kantor PS. Keesokan harinya suasana di kantor nampak tak ada perubahan. Saat itu Sun Wong yang sedang mencuci tangannya kaget mendengar teriakan di belakangnya. Ternyata tongkat laki-laki itu terjepit resleting. Sun Wong pun menjadi bingung sambil berjalan keluar. Sun Wong berpikir kenapa bisa terjepit. Apakah dia tidak memakai CD? Lalu saat dia hendak keluar, dia bertabrakan dengan seorang wanita. Namanya Unca. Namun saat Sun Wong melihat Unca yang jatuh, dia sangat terkejut. Dia melihat bahwa dia tak memakai CD. Sun Wong pun menjadi gugup. Lalu Unca meminta maaf. Dia sedang terburu-buru. Unca langsung berdiri dan meminta maaf dan akan menakdirnya minuman lain hari. Sun Wong semakin bingung dengan kejadian hari ini. Apa mungkin dia tak sadar? Lalu dia pun teringat tentang program manipulasi semalam. Walau dia masih tak percaya. Lalu dia pun berjalan seolah tak ada apa-apa. Namun saat dia menghentakkan langkahnya, dia teringat kejadian pimpinan tim pengembang. Dan dia berpikir bagaimana jadinya kalau aku ditangkap. Saat Sun Wong di rumah, ia pun membuka programnya. Sistem itu menunjukkan bahwa hasil manipulasi pikirannya 3%. Dia pun menghapus perintah pertama dan mengganti perintah baru dengan sesuatu yang lebih umum. Seperti pulang tepat waktu saat bekerja. Dan waktunya 50 hari, 3 hari kemudian. Seperti biasa, Sun Wong yang skillnya tak berkembang masih jadi bulan-bulanan atasannya. Sambil dia melakukan tugasnya, dia selalu memperhatikan jam saat waktunya sudah pulang. Hasil dari program itu juga tak bisa ditebak. Namun dalam pikiran Sun Wong yakin bahwa hari ini dia akan lembur. Jadi dia berusaha melupakan program itu dan berpikir suatu saat pasti akan ada perubahan seiring berjalannya waktu. 10 hari kemudian di jam yang sama, Sun Wong merasa terkejut. Ruangan terlihat kosong, hanya ada 2 orang. Sun Wong mulai menyadari adanya perubahan. Mungkin dampaknya baru mulai terlihat sekarang. Saat Sun Wong termenung, tiba-tiba atasannya datang menegurnya karena melamun cukup lama. Dan atasannya memperhatikannya bahwa akhir-akhir ini dia selalu memperhatikan jam saat pukul 6 sore. Dengan nada angkuhnya yang arogan, dia memerayu Sun Wong untuk terus bekerja daripada melamun sembari melemparkan berkas kepada Sun Wong. Sun Wong merasa kesal karena harus memperbaikinya lagi padahal sudah yang ke-12 kalinya. Sun Wong terdiam. Lalu atasannya pun menyuruh perbaiki lagi. Dia merasa capek membaca sampai 12 kali. Namun tak ada arti ataupun perubahan. Sun Wong hanya bisa berkata maaf, walaupun sebenarnya Sun Wong sangat kesal. Namun dia mengakui kemampuan atasannya memang jauh di atasnya. Dan dia juga selalu datang lebih awal dan pulang lebih lambat. Kemampuannya juga sudah diakui, apalagi pencapaiannya menjadi pimpinan termuda dalam tim. Dan dia juga sedang mencari pengakuan dari atasannya untuk menjadi prospek memimpin masa depan perusahaan. Walaupun Sun Wong habis dimarahi, namun dia melihat atasannya dari belakang sambil mengutarakan mimpinya dalam hati. Bahwa dia sangat berharap bisa berdiri setara berdampingan dengannya di masa depan. 2 hari telah berlalu.
Seperti hari-hari sebelumnya, saat itu Sun Wong yang hendak pergi ke gudang sambil mengerut kesal. Dia sangat berharap program manipulasinya pulang tepat waktu berjalan 100%. Namun Sun Wong yang sudah kesal mendorong pintu dengan keras. Hal itu membuat Unca yang di balik pintu terjatuh. Dia menyadari bahwa hari ini Unca sudah kembali normal. Dia sudah memakai CD seperti biasanya. Setelah Sun Wong membantu Unca berdiri, Unca pun menagih janjinya kepada Sun Wong yang katanya bakal mentraktir minuman. Namun dia berkata lain kali saja, karena hari ini ada urusan. Lalu Sun Wong berkata, apa kau tidak siap-siap untuk pulang? Ini kan sudah waktunya. Namun Unca menjawab, memang sudah waktunya, tapi karyawan lain juga masih sibuk bekerja. Jika pulang lebih awal sendirian, rasanya tak enak pada karyawan lain. Lalu Unca pun menyemangati Sun Wong untuk tetap semangat bekerja. Namun saat Sun Wong kembali ke ruangan kerja, dia terkejut melihat karyawan lain yang sedang berkumpul. Lalu salah satu karyawan menyampaikan sesuatu yang ia dengar, bahwa wakil atasan sedang memarahi pimpinan tim karena proposal proyek belum direvisi. Malah sudah langsung diserahkan begitu saja. Sun Wong yang sadar ini adalah kesalahannya karena revisi adalah tugasnya. Dia jadi termenung bingung. Pada akhirnya kekhawatiran Sun Wong selama ini terjadi. Walau dia sudah berhati-hati selama ini, namun dia tak tahu tentang atasan yang lain, hanya pimpinan tim. Dan pimpinan tim mendapatkan masalah karena Sun Wong. Lalu pimpinan tim keluar dari ruangan wakil atasan dengan wajah memerah. Dia berjalan menuju arah Sun Wong. Belum sempat Sun Wong berkata, dia langsung ditampar oleh pimpinan tim. Pimpinan tim sangat marah karena Sun Wong kelewat bodoh dan membuat dia jadi mendapatkan masalah sambil melemparkan berkas-berkas yang bermasalah itu kepada Sun Wong. Karena ulah Sun Wong, pada akhirnya wakil atasan jadi meragukan kemampuannya. Walaupun Sun Wong terus meminta maaf, hal itu tak meredakan emosi pimpinan tim. Malahan hal itu makin membuat pimpinan tim makin marah kepadanya. Berkas yang seharusnya sudah direvisi malah belum direvisi dan langsung disetorkan ke wakil atasan. Hal itu membuat pimpinan tim mendapatkan pandangan kinerja buruk dari wakil atasan. Walau Sun Wong sudah berlutut minta maaf, tapi pimpinan tetap marah kepadanya. Malahan dia diusir untuk cepat pergi dari pandangannya. Sun Wong masih tetap bersujud di hadapan pimpinan. Namun bukannya dia mau memaafkan, malahan membuat pimpinan makin marah kepadanya. Dia pun berkata, sekarang aku sudah benar-benar muak denganmu. Sudah 4 tahun aku mengajarimu dengan sabar, tapi kau tidak ada perubahan. Malahan membuat masalah dengan berkas yang tak ada perbaikan sama sekali. Sebaiknya kau berhenti saja sampai di sini. Ini demi kebaikan kita bersama. Kau juga sudah capek bukan? Setiap hari dimarahi olehku. Tentu saja kau juga merasa bosan. Jika kau sudah paham, berhentilah. Berhentilah menyusahkan orang lain dan cari pekerjaan lain. Pimpinan pun pergi meninggalkan Sun Wong dan menyuruh pegawai lain untuk berkumpul. Dia mendapatkan arahan dari wakil atasan agar semua memeriksa proposal proyek dan direvisi sebelum dikirimkan ke perusahaan dan melaporkan ke manajer. Dan pimpinan memberi waktu sampai jam 5 sore besok. Semua pegawai terkejut mendengar perkataan pimpinan dan merasa tenggang waktunya kurang. Sementara Sun Wong sudah berkeringat dingin, berpikir dia harus lembur lagi hari ini. Sambil mengerjakan tugasnya, dia terus menggerutu bahwa memberikan tugas tambahan sebelum 1 jam pulang kerja. Sementara dia harus bekerja rata-rata 12 jam per hari, ditambah 90% lembur. Ditambah dia harus dimarahi dan dipermalukan secara langsung oleh rekan kerja. Hal itu membuat Sun Wong merasa stres dan amarahnya memuncak. Haruskah aku kerja seperti ini? Tepat pukul 6 sore, di tangan Sun Wong memegang surat pengunduran diri untuk mengakhiri masalah ini.
pertama dan terakhir kalinya. Lalu Sun Wong berdiri dan meneriakkan suaranya. Kerja bagus kawan. Belum sempat dia menyelesaikan kata-katanya, pegawai lain memotong kata-katanya. Aku akan pulang duluan. Bahkan pegawai lain juga sama. Sun Wong jadi bingung. Sun Wong semakin bingung melihat pegawai lain berbondong-bondong untuk pulang. Sun Wong merasa tidak percaya dengan yang dia lihat. Selama 4 tahun baru pertama kali dia lihat ini. Semua tempat kosong seketika. Dia pun teringat program manipulasi yang keberhasilannya 100%. Tiba-tiba pimpinan menegurnya agar tak melamun dan bertingkah tidak normal. Sun Wong merasa heran karena selama 4 tahun baru pertama kali melihatnya pulang tepat waktu. Sun Wong menjadi senang. Dia pun tertawa seringai merasakan efek program manipulasi itu. Dia pun mengurungkan niat untuk mengundurkan diri dan menyatakan kehidupan kerjanya pasti akan menarik mulai saat ini dan perubahan akan berubah dengan begitu singkat.